warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah, pendengar yang budiman. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas beberapa butir adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yaitu menjaga keikhlasan niatnya dalam menuntut ilmu. Yang kedua, bersungguh-sungguh dan serius dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga, senantiasa menanamkan dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Nah, pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab-adab seorang penuntut ilmu dalam dirinya sendiri. Adab yang berikutnya yaitu tawadhu atau rendah hati dan membuang jauh-jauh sifat sombong atau takabur. Sifat takabur atau kesombongan merupakan sikap bangga diri, yakni membanggakan diri sendiri, disertai menampakkannya dengan fisik. Dan sifat seperti ini salah satu dari cabang-cabang kemunafikan. Dan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang memiliki sifat ini sungguh keras sekali. Dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr." Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah dari sifat kesombongan atau takabur. Sifat takabur atau sombong ini adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran setelah jelas baginya dan meremehkan manusia. Ini definisi dari takabur. Maka sesungguhnya sifat takabur, tamak dan dengki adalah dosa pertama atau kemaksiatan pertama yang dilakukan makhluk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takaburlah iblis enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, membantah dan mendebat perintah Allah Ta'ala, karena sifat takabur yang melekat pada hatinya. Kemudian karena hirs, sifat keinginannya kuat terhadap kenikmatan dan kesenangan, menjadikan sebab tergelincirnya ayah kita Adam alaihissalam. Akan tetapi kemudian Allah Ta'ala menerima taubat Adam alaihissalam dan melaknat iblis karena enggan untuk bertaubat. Oleh karena itu, jangan sampai seorang penuntut ilmu memiliki sifat takabur atau congkak, baik terhadap gurunya maupun terhadap sesama rekan-rekannya. Dan jangan pula bersikap tinggi hati kepada seorang yang memberikan ilmu, meskipun orang tersebut kedudukannya berada di bawahnya atau lebih muda dari dirinya. Dan jangan pula ia lalai atau bermalas-malasan dalam mengamalkan ilmu. Semua sikapnya demikian termasuk dari tanda-tanda kesombongan. Hendaknya kita mengekang serta menahan diri ketika ada keinginan atau dorongan untuk sombong atau ingin terkenal atau membanggakan diri. Karena sesungguhnya ini semua merupakan hama-hama ilmu yang akan merusak atau membinasakan ilmu tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, ada berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah sifat qanaah dan zuhud. Berbekal diri dengan sikap qanaah atau merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, merasa cukup dengan apa yang ada padanya, serta zuhud, yaitu tidak tergiur oleh kemanisan dunia. Dua sifat ini merupakan satu keharusan yang harus dimiliki oleh siapa saja yang ingin mendapatkan ilmu. Maksud qanaah dan zuhud di sini adalah qanaah dan zuhud terhadap dunia ketika seseorang melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu.
Adapun hakikat zuhud adalah menjauh dari yang haram, mencukupkan dengan yang halal dan menghindari yang haram. Ini hakikat zuhud. Juga menjauhkan diri dari segala syubhat dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Inilah zuhud. Dan atas dasar itulah seorang penuntut ilmu harus bersahaja, sederhana dalam kehidupannya, dengan sesuatu yang tidak sampai merendahkan dirinya dan tidak mendatangi tempat-tempat kehinaan. Kemudian adab yang selanjutnya adalah berusaha untuk berhias diri dengan keindahan ilmu yang dimilikinya. Yani agar bagaimana ilmu tersebut menampakkan cahayanya pada perilaku dan tingkah kesehariannya. Kaum muslimin rahimakumullah, keindahan ilmu adalah sikap dan perilaku yang saleh berupa ketenangan, wibawa, khusyuk dan tawadhu, sebagaimana keadaan para sahabat Nabi SAW. Maka sebagai seorang penuntut ilmu, ia harus menjauhi perbuatan yang sia-sia dan senda gurau di majelis. Karena senda gurau atau banyak tertawa itu mengurangi kehormatan, menghilangkan kesopanan, bisa menimbulkan rasa sesak di dada orang, dan menimbulkan kejelekan. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak ada padanya, pasti Allah akan menghinakannya. Yakni, seorang penuntut ilmu ketika menghiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji, seperti ketenangan, tawadhu, rendah hati, ini harus benar-benar timbul dari ilmu yang telah dimilikinya, bukan sifat yang berpura-pura atau terkesan munafik, bukan. Kemudian yang berikutnya, seorang penuntut ilmu harus memiliki sifat muru'ah. Muru'ah yakni menjaga kesopanan atau menjaga harga diri. Berhias dengan sikap muru'ah, yaitu berhias diri dengan akhlak yang mulia, bermuka manis, menyebarkan salam, dan sabar dalam bergaul terhadap manusia. Oleh karena itu, ia wajib meninggalkan semua sifat yang dapat merusak muru'ah atau kesopanannya, baik itu perbuatan-perbuatan yang hina, yang rendahan, atau teman-teman yang rendah, atau sifat-sifat yang dibenci, seperti ujub, riya, merendahkan orang lain, dan berada di tempat-tempat yang membuat orang ragu. Pendengar yang budiman, kemudian adab yang perlu bagi penuntut ilmu adalah berhias diri dengan sifat rujulah atau bersikap sebagaimana seorang laki-laki sejati. Rujulah yakni bersifat seperti seorang laki-laki sejati, seperti keberanian dalam kebenaran, berani dalam kebenaran, tidak gentar, dan juga menjunjung tinggi akhlak yang mulia, siap berkorban di jalan kebaikan, siap berjuang berkorban di jalan Allah dengan harta, kewibawaan, atau ilmu. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu harus menghindari jiwa yang lemah, kurang sabar, akhlak yang rendah. Karena yang demikian itu dapat merusak ilmu dan mencegah lisan dari mengucapkan kebenaran. Demikianlah beberapa adab-adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya, yang jika seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan adab-adab ini, maka Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan pada ilmunya, dan ilmunya akan bermanfaat untuk dirinya dan manusia. Tapi sebaliknya, apabila seorang penuntut ilmu mengabaikan adab-adab ini, maka ilmunya akan menjadi bumerang terhadap dirinya, dan manusia tidak akan mendapat manfaat dari ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk dapat menghiasi diri kita dengan adab-adab yang diridhai oleh Allah Ta'ala dan dianjurkan